Pemirsa, aksi pencurian motor terekam CCTV hingga viral di kota Tangerang, Banten. Dua pelaku membawa kabur motor korban yang terparkir di garasi. Dua pelaku curanmor terekam kamera CCTV saat beraksi di salah satu kontrakan kawasan Nambo, Karawaci, Tangerang, Banten. Dua pelaku melakukan aksinya bergantian hingga membawa kabur motor incarannya. Korban baru sadar motornya hilang saat keluar rumah. Warga mengaku sudah sangat resah dengan aksi pencurian motor yang terjadi di wilayahnya. Namun pihak kepolisian belum melakukan tindakan. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku yang selama ini meresahkan warga. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainus melaporkan. Pemirsa, diduga rapuh atap sebuah mal di Surabaya, Jawa Timur ambrol. Pihak manajemen mal memastikan tak ada korban dalam kejadian ini. Pengunjung Mall Grand City Surabaya dikejutkan dengan ambrolnya atap mal. Beberapa material menimpa salah satu resto di lantai 4 mal dan sebagian besar material jatuh ke lantai dasar. Beruntung tidak ada korban atas peristiwa ini. Hasil investigasi sementara, ambrolnya atap disebabkan adanya rembesan air yang membuat atap rapuh karena pada malam sebelumnya kota Surabaya dilanda hujan deras. Tempat kejadian itu di area poin, jadi tidak berdampak sama sekali terhadap tenan di area sekitar. Dan alhamdulillah juga kejadian tersebut tidak ada korban. Nah, dari pihak manajemen melakukan langkah cepat ya 1x20 jam untuk segera. Dalam waktu 2 jam pihak mal melakukan pembersihan dan normalisasi area terdampak. Pihak mal juga memastikan peristiwa tidak berdampak pada operasional mal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainus melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan kandang ternak dan pusat pemanggangan ikan di Rembang, Jawa Tengah. Sejumlah hewan ternak, kambing dan juga sapi mati terpanggang. Api membakar kandang ternak dan pusat pemanggangan ikan di desa Pasar Banggi, Rembang, Jawa Tengah. Kandang yang terbuat dari bambu dan kayu membuat api cepat meluas dan sulit dipadamkan. Petugas damkar berjibaku memadamkan api. Sedikitnya 6 kandang, 2 bangunan pemanggangan ikan, 3 ekor sapi, 2 ekor kambing, 1 alat pendingin ikan, dan 1 unit sepeda motor hangus terbakar. Setelah itu biasa berlari sama Pak suami. Sini terus manggili sama tetangga-tetangga. Tapi keadaan apinya sudah membesar. Setelah lebih dari 2 jam, api berhasil dipadamkan. Pemilik kandang hanya bisa pasrah menyaksikan ternaknya mati terpanggang. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa melaporkan. Pemirsa, ular kobra sepanjang 1,5 meter masuk ke rumah warga di Depok, Jawa Barat. Warga yang resah dengan keberadaan binatang melata itu kemudian berupaya mengevakuasinya. Warga RT 2 RW 12 Cilangkap Tapos, Kota Depok dikejutkan dengan keberadaan ular yang bersembunyi di mesin pompa air salah satu rumah. Ular berbisa itu diperkirakan memiliki panjang 1,5 meter. Warga kemudian berupaya mengevakuasi ular tersebut. Dari keterangan pemilik rumah, ular itu diduga masuk melalui saluran air saat kondisi hujan deras. Jenis apa itu, Mas? Jenis apa? Masuk dari ular kobra. Berapa lama sih tadi, Mas, evakuasinya, Mas? Berapa lama evakuasinya? Botol nih, naik dari sini ke sini. Ya, lama itu ada jam mah. Berapa, Mas? 1 jam. Warga pun berhasil mengevakuasi ular kobra tersebut dalam waktu 1 jam. Keberadaan ular di permukiman warga ini bukan pertama kali terjadi. Ular biasanya masuk pada saat dilanda hujan deras. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainus melaporkan. Pemirsa, 2 orang pengendara sepeda motor di Surabaya mengalami luka parah di bagian kepala dan tubuhnya setelah tertimpa dahan pohon berukuran besar yang tiba-tiba patah. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
Tim medis dari PMI Kota Surabaya berupaya menolong Farhan Perdana, 27 tahun, dan Jessica, 23 tahun, yang tertimpa dahan pohon saat melintas di Jalan Raya Rungkut Industri Sier, Surabaya. Keduanya terluka parah di kepala dan sejumlah bagian tubuh usai tertimpa dahan pohon sono berukuran besar yang tiba-tiba patah. Herannya, saat kejadian tidak ada angin kencang maupun hujan. 2 unit sepeda motor juga alami kerusakan parah. Usai mendapat pertolongan pertama, kedua korban langsung dilarikan ke IGD RSI Jemur Sari, Surabaya. Sementara patahnya dahan pohon berukuran besar ini diduga akibat kurangnya perawatan pertamanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang pelajar yang jatuh saat mendaki Gunung Saeng, Bondowoso, Jawa Timur akhirnya dievakuasi petugas. Jenazah dievakuasi dari jurang dengan kedalaman 150 meter. Jenazah Fahrul Hidayatullah alias Baim, 18 tahun, asal Kecamatan Bangsal Sari ini dievakuasi dari jurang dengan kedalaman kurang lebih 150 meter. Jenazah kemudian dievakuasi secara estafet oleh petugas gabungan dari puncak Gunung Saeng menuju posko SAR di Desa Sumberwaru, Kecamatan Binakal. Selanjutnya jenazah langsung dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso untuk diautopsi. Setelah itu jenazah langsung dibawa pihak keluarga ke Jember untuk disemayamkan. Ke posko kita secara estafet karena untuk menghemat tenaga teman-teman juga. Pak, tadi informasinya bambunya sempat patah ya Pak ya untuk ngangkut tandu itu ya Pak? Ya, karena medan ya terlalu sempit, kita butuh juga istilahnya. Sebelumnya insiden terjadi saat korban bersama 4 rekan sekolahnya mendaki ke puncak Gunung Saeng. Dalam perjalanan pulang, korban terjatuh ke jurang. Gunung Saeng diketahui merupakan salah satu destinasi pendakian yang akhir-akhir ini banyak diminati. Gunung ini dituju para pendaki yang berburu sunset dan keindahan alam. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi jalan yang rusak parah membuat ambulans yang membawa jenazah tidak dapat melintas. Jenazah terpaksa ditandu warga secara bergantian berjalan sejauh 2 kilometer. Sejumlah warga Kampung Pasir Gebang di Kabupaten Lebak, Banten menandu jenazah Sataria, 50 tahun, melewati jalan rusak dan berlumpur. Dengan menggunakan bambu dan kain sarung sebagai tandu darurat, warga secara bergantian menandu jenazah menuju rumah duka. Hal ini dilakukan lantaran mobil ambulans tidak bisa melintasi jalan yang rusak dan berlumpur. Jalannya rusak, bahkan apalagi motor juga nggak bisa. Sataria meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit akibat penyakit paru-paru yang dideritanya. Warga terpaksa menandu jasad wanita tersebut karena tidak ada alternatif lain. Warga berharap pemerintah turun tangan memperbaiki infrastruktur desa mereka agar hal serupa tidak terus terjadi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.